Saudara, program makanan bergizi gratis tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menyerap hasil pertanian dan peternakan warga di sekitar dapur. Salah satunya, peternakan sapi perah di Desa Panditan, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah pun mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas susu perah agar dapat bersaing dan terus menjaga standar untuk program makan bergizi gratis. Mentari pagi mulai menyapa di ufuk timur, menandai aktivitas warga Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan mulai bergulir. Desa Panditan dikenal sebagai salah satu sentra penghasil susu sapi di Kabupaten Pasuruan. Dari sinilah salah satu sumber gizi untuk program makanan bergizi gratis disiapkan. Ada lebih dari 1.500 peternak sapi perah di wilayah ini. Salah satunya Mulyono. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan membersihkan kandang dan memberi makan belasan sapi miliknya. Hari ini, ada 13 ekor sapi yang siap diperah susunya. Setiap sapi dapat menghasilkan 10 hingga 15 liter susu per hari. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, saat produksi susu sedang tinggi-tingginya. Saya ini semua ini, Bu, merawat 17, pedet 2, kering bunting 1, darah bunting 1. Yang saya perah itu 13, Bu. 13. Sekitar kurang lebih itu 170 sampai 180, Bu. Saya kan bekerjanya di kandang sama istri, Bu, sama keluarga. Tadi kerjasama, Bu. Ada yang ngasih rumput waktu merah, sebab sapi biar tenang. Ya ada yang merah, sebab keadaan kan posisi sudah bersih, Bu. Susu segar dari peternak seperti Mulyono menjadi salah satu komoditi yang mulai dilirik dapur MBG di wilayah ini. Inisiatif ini sejalan dengan upaya untuk menggunakan bahan baku lokal yang tersedia di sekitar dapur. Mitra saya sangat mendukung sama peternak, Bu. Karena apa? Ini bisa meningkatkan perekonomian peternak, juga membantu untuk mencerdaskan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi kita bekerja keras, hasil saya dinikmati oleh anak cucu kita. Dalam sehari, Mulyono bisa mendapatkan 170 hingga 180 liter susu dari ternaknya. Susu hasil perahan ini dikumpulkan di Koperasi Sejahtera bersama anggota SPA Panditan Lumbang, Pasuruan. Ada 350 anggota warga Kecamatan Lumbang yang menyetorkan susunya setiap hari. Kalau kita pukul rata-rata dari sekian banyak anggota, maka sekitar produksi susu itu 21,50, katakan begitulah. Kita sambut dengan rasa semangat dan itu akan memunculkan rasa gembira terhadap anggota, dan mungkin dari kegembiraan mereka itu akan menambahi peternak mereka. Akhirnya susu kita dari yang jumlah 7.500 akan menjadi meningkat, dan itu harapan kita di SBA. Koperasi SBA menampung sekitar 7.500 liter susu dari 9 tempat penampungan. Hadirnya program MBG tak hanya meningkatkan gizi dan tumbuh kembang anak, tapi juga menggerakkan ekonomi kreatif melalui produksi susu sapi murni dari Koperasi Susu Rakyat untuk memenuhi kebutuhan SPPG yang terus naik. Yang sudah kita kerjakan, Bu, setiap kita mau berangkat ke pabrik, itu kita lab dengan berbagai macam lab. Satu, kita lab dengan lab TPC, lab kuman. Nah, itu untuk mengetahui berapa sih kuman susu kita di pabrik. Kemudian kita pakai lab lactoscan untuk mengetahui TS, untuk mengetahui SNF, untuk mengetahui fat dan protein. Ketiga, kita lab antibiotik. Susu kita itu kena api atau tidak. Nah, itu setiap hari, setiap mau ke pabrik kita lab dengan cara seperti itu. Harapan saya setelah SBA ini bisa bekerjasama dengan MBG, saya mohon untuk keberlanjutan kerjasama kita. Sebab ini sudah kita gembira, siapa tahu dari jalan itu kita bisa menaikkan harga ke anggota, tiba-tiba putus dengan jalan. Akhirnya SBA-nya yang akan terjadi nggak enak sama anggota, itu, Bu. Nah, mudah-mudahan bisa berlanjut. Sangat senang sekali dan saya menyambut dengan rasa gembira.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan mendukung penyerapan susu lokal oleh dapur MBG karena potensi produksi susu di daerah ini masih sangat besar. Jadi Kabupaten Pasuruan memiliki potensi susu yang sangat besar, khususnya dia sangat terbesar di Jawa Timur dengan populasi sapi perah sejumlah 89.000, menghasilkan produksi susu sebesar 99 ton per tahunnya. Nah, di Kecamatan Lumbang menyumbang 12 ton per tahunnya. Nah, sehingga produksi susu yang sangat tinggi di Kabupaten Pasuruan ini pasti akan mendukung program MBG dari pemerintah pusat. Dengan adanya jalinan kerjasama yang sedang dijajaki dengan dapur MBG, pihak dinas mendorong para peternak untuk terus meningkatkan kualitas susu perah agar dapat bersaing dan menjaga standar gizi untuk program MBG. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, ke depan kami bisa menciptakan ekosistem peternakan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain susu segar, industri rumahan lain juga kecipratan berkah dari adanya dapur MBG di sekitar mereka. Tempe rumahan milik Pak Mujib salah satunya. Rumah produksi tempe yang sudah berdiri sejak tahun 2005 ini menjadi pemasok bahan baku tempe untuk SPPG Kedaung Wetan, Kecamatan Kerati sejak September 2025. Menjadi pemasok di dapur MBG berdampak pada naiknya omset hingga 20%. Dengan adanya program MDGS ini, untuk produksi tempe saya mengalami peningkatan, ya, perkiraan peningkatan ya sekitar 20%. Habis itu di samping peningkatan, terus penjualan itu biasanya kan ada kalanya habis, ndak habis. Gitu. Setelah ada program ini, ya alhamdulillah habis terus. Ya. Kalau dulu itu ya kadang habis, kadang ndak habis, yang pada akhirnya kita ya penurunan, ya banyak mengalami kerugian ya. Kerjasama dengan UMKM sekitar memastikan ketersediaan bahan baku segar dan terjaga kualitasnya. Jarak distribusi yang pendek membuat proses produksi di dapur MBG lebih efisien dan higienis. Ya, jadi di SPPG Kedaung Wetan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari bahan-bahan lokal. Jadi kita ambil dari UMKM di daerah sini sendiri, lalu untuk petani dan juga peternak yang ada di daerah Pasuruan sendiri, khususnya di wilayah Kecamatan Kerati dan sekitarnya. Sebagai contoh itu, kami menggunakan produk tempe yang homemade. Jadi kami ambil dari UMKM milik warga sekitar sini. Lalu untuk kedepannya kami juga berencana akan bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi kebutuhan susu yang akan kami distribusikan kepada penerima manfaat nantinya. Jadi untuk bahan baku sendiri kami menggunakan bahan lokal karena kami itu ingin menggerakkan roda ekonomi masyarakat juga ya. Jadi selain untuk anak-anaknya itu menerima program MBG, kami juga berharap para produsen itu mampu menghasilkan produk yang dengan kualitas terbaik. Nah, kualitas terbaik itu nanti kami ambil di dapur-dapur MBG ini, dapur SPPG ini. Nah, kita berharap dengan produk yang kualitasnya baik itu, maka untuk gizi yang nanti diterima oleh para penerima manfaat itu juga baik. Sejak beroperasi September 2025 lalu, dapur ini setiap hari menyiapkan 3.145 porsi MBG. Proses pengolahan bahan baku dimulai sejak dini hari hingga pagi menjelang. Hari ini ada menu istimewa yang disiapkan, yaitu susu sapi segar yang sudah dipasteurisasi. Susu adalah satu menu kaya gizi untuk mendukung pertumbuhan anak-anak. Jadi keunggulan dari susu sapi segar itu semua kandungannya itu alami, Bu. Jadi mulai dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitaminnya itu alami semua. Selain itu, susu sapi segar itu mengandung probiotik alami sama enzim yang alami. Enzim yang alami ini contohnya kayak laktase sama
lipase. Lah, itu berguna untuk melancarkan sistem pencernaan tubuh. Setiap hari, ada 15 sekolah yang menerima makanan bergizi gratis dari SPPG Kedaung Wetan. Salah satunya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Pasuruan. Menu ayam kecap sama susu, ya enak, segar, lebih semangat untuk sekolah, bisa nabung dari uang saku. Chicken katsu sama susu. Di bawah Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat, SPPG Kedaung Wetan tak hanya berkomitmen menyukseskan program makanan bergizi gratis, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM di sekitarnya. Jadi kita berusaha agar UMKM itu terdongkrak untuk perekonomiannya. Kedepannya kita akan melakukan kerjasama dengan UMKM susu peternak lokal. Kita berusaha untuk mencari UMKM yang mungkin akan dibutuhkan dalam pemenuhan MBG ini. Salah satunya mungkin buah ya, karena buah kita masih mendatangkan dari wilayah lain. Dengan memberdayakan peternak dan UMKM sekitar, dapur SPPG tak hanya menjadi tempat memasak, tapi juga sumber gizi dan sumber rezeki bagi warga di sekitarnya. Dari sini, program makanan bergizi gratis bergerak selaras dengan misi untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi di daerah.